Contoh soal, diketahui kedua trapesium berikut ini sebangun. Tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Nih, kita lihat ya. Trapesium ini sebangun. Ada trapesium besar dan trapesium kecil yang tidak searah. Jika kalian bisa, kalian boleh langsung mengerjakannya. Tapi jika kalian masih bingung, kalian boleh mengubah arah dari trapesium kecil ini sehingga searah dengan trapesium besar, atau sebaliknya, trapesium besar kalian ubah arahnya sehingga sama dengan trapesium kecil. Jadi kedua trapesium itu memiliki arah yang sama agar kita mudah menentukan sudut yang bersesuaian dan panjang sisi yang bersesuaian. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum kita mulai, kita beri nama dulu trapesiumnya untuk memudahkan kita. Kita misalkan trapesium besar, kita beri nama trapesium ABCD. Misal ya, boleh kalian ganti namanya jika kalian suka. Trapesium kecil, kita beri nama trapesium EFGH. EFGH. Nah, kan diketahui bahwa kedua trapesium ini sudah sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian itu pasti besarnya sama. Itu kan syarat yang pertama, yaitu misalkan sudut A ini bersesuaian dengan sudut E, berarti besar sudut A sama dengan sudut E, besar sudut B sama dengan sudut F karena mereka bersesuaian, besar sudut C sama dengan besar sudut G karena saling bersesuaian, dan besar sudut D itu sama dengan besar sudut H. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi kita akan membuat dulu sisi-sisi apa saja yang saling bersesuaian. Kita mulai dari trapesium besar, trapesium ABCD. Ke trapesium kecil, trapesium EFGH. Jika kalian ingin memulai dari trapesium kecil dulu boleh, yang penting ajak selalu dimulai dari trapesium awal kalian yang pertama. Misalkan sisi ABCD, sisi AB, sisi bawah itu bersesuaian dengan sisi EF, sama-sama sisi bawah. Sisi kanan, sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG. Sisi CD bersesuaian dengan sisi GH. Dan sisi AD, sisi kiri, bersesuaian dengan sisi EH. Nah, setelah mengetahui sisi apa saja yang saling bersesuaian, kita akan membuat perbandingan dari sisi yang bersesuaian berikut tersebut. Berarti sisi AB per EF, perbandingannya harus sama dengan perbandingan sisi BC per sisi FG, sama dengan perbandingan sisi CD per GH, harus sama dengan perbandingan sisi AD per EH. Sudah tahu perbandingannya, sekarang kita masukkan angka-angkanya. AB itu nilainya adalah Y per EF 21, sama dengan BC itu nilainya adalah 16 per FG 12, sama dengan CD 20, per GH itu adalah Z, dan AD itu X, per EH adalah 18. Nah, sekarang kita ada 4 buah perbandingan sisi yang bersesuaian. Sekarang kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Kita bisa mulai dari cara menghitungnya. Pertama, kita cari perbandingan yang memuat nilai X, kemudian kita buat sama dengan cari perbandingan yang tidak ada huruf, yang semuanya angka. Baru kita buat persamaan. Di sini X per 18, X per 18 itu sama dengan yang dua-duanya angka adalah 16 per 12. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi, kita buat lagi 16 per 12 ini menjadi sebuah persamaan yang paling sederhana. Sama-sama kita bagi 4. 16 bagi 4 itu adalah 4. 12 bagi 4 itu 3. Berarti ini kita ganti. Kita buat jadi, bentar, ganti dulu. Oke, jadi BK ulang. Untuk menghitung nilai X, Y, dan Z-nya, pertama kita cari perbandingan yang memulai nilai X, dan kita buat sama dengan perbandingan yang keduanya angka, tidak memuat variabel, tidak memuat sesuatu yang akan kita cari.
Bisa kita gunakan ini atau kita sederhanakan lagi. 16 per 12 itu kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Jadi kita bisa menggunakan 4 per 3. Jadi nanti kita buat perbandingan X per 18 sama dengan 4 per 3. X per 18 sama dengan 4 per 3. Baru kita menggunakan kali silang. 3X sama dengan 4 dikali 18. Jadi X sama dengan 4 dikali 18 per 3. Nilai X kita sederhanakan, 18 per sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 itu adalah 6. Jadi hasilnya 4 kali 6, 24. Ini adalah nilai X. Kita akan mencari nilai Y. Sama seperti tadi, cari perbandingan yang memuat nilai Y, kemudian dibuat sama dengan perbandingan yang keduanya angka, boleh kita gunakan ini atau kita cari bentuk sederhananya. Lebih mudah menggunakan bentuk sederhana. Kita mulai, Y per 21 sama dengan 4 per 3. Kali silang lagi, 3 dikali Y sama dengan 4 dikali 21. Jadi Y sama dengan 4 dikali 21 per 3. Y sama dengan 21 dibagi 3. Atau 3 bagi 3, 1. 21 bagi 3, 7. 4 kali 7, 28. Nilai Y sama dengan 28. Nilai yang terakhir itu adalah nilai Z. Kita cari persamaan yang memuat nilai Z itu adalah 20 per Z. 20 per Z sama dengan 4 per 3. Kali silang. 4 dikali Z sama dengan 20 dikali 3. Maka nilai Z kali ini ya. Kita tulis ulang. 4Z sama dengan 20 dikali 3. Maka nilai Z 20 kali 3 per 4. Kedua sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1. 20 bagi 4 5. Sehingga 5 dikali 3 sama dengan 15. Dapat nilai X, Y, dan Z. Jadi, nilai X sama dengan 24, nilai Y sama dengan 28, dan nilai Z sama dengan 15. Bisa? Jika masih bingung, kalian ulang lagi videonya, atau kalian boleh tanyakan sama Bu Eka. Mereka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.